40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertinggal sedikit dari muqaddimah yang belum dibaca. Tapi insya Allah ini bisa antum kembali untuk membacanya, karena apa yang dirincikan sebenarnya dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan dirincikan lebih panjang lebar di setiap bab atau pasalnya ke depan. Maka saya akan masuk langsung insya Allah di halaman 15. Golongan pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertaubat. Teman-teman sekalian, taubat itu sesuatu yang sangat indah. Jauh dari apa yang dibayangkan oleh seseorang dan punya kelezatan. Jauh daripada lezatnya semua makanan dan nikmat-nikmat dunia ini. Tapi tentu itu akan dirasakan bagi orang yang betul-betul tulus dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada saat orang tulus bertaubat, ada kelapangan dada dia rasakan. Netesnya air mata, ketenangan hati, terdorongnya setelah itu untuk rajin berbuat amal saleh. Ini berarti menandakan dia punya kenikmatan. Kalau tidak mungkin hati merasa tentram. Saya yakin kita tidak luput pernah berbuat dosa, kemudian kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, begitu kita istighfar, bertobat kepada Allah, ingin mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, hati jadi plong. Dari kejadian lapang, air mata kita menetes. Ucapan tutur kata kita cuma beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT, memuji dan menyanjungnya, takut dari neraka, berharap surga. Begitu juga dengan kita jadi lebih rajin beribadah setelahnya, lebih semangat dan merasa benci dengan perbuatan-perbuatan kesalahan tersebut. Itu hanya akan berubah kalau seseorang memang berusaha untuk mengubahnya. Misalnya dia kembali lagi membuka pintu-pintu kemaksiatan, syaitan berhasil lagi mengelabui dan menguasai dia, barulah perasaan itu hilang. Tapi selama dia tidak melakukan itu, artinya tetap dia istiqomah dengan taubatnya. Setelah bertaubat ini dia tidak mau mengenang lagi masa lalunya, yang dia tahu adalah sekarang ke depan dengan amal soleh. Maka kita temukan orang itu paling lapang dadanya, bercahaya wajahnya. Saya bertemu dengan banyak ikhwah di pengajian. Saya tahu masa lalu mereka seperti apa, sangat kelam. Baik mereka ceritakan atau memang tersebar di medsos. Tapi Masya Allah, tabarakallah, setelah ketemu, saya sering tanya, bagaimana akhi perasaannya? Dada lapang Ustaz. Walaupun pendapatan lebih sedikit, tapi hati tenang karena halal. Ada yang sampai cerai dengan istrinya, ada yang sampai berhenti dari perusahaan pekerjaannya, ada yang hijrah dari kotanya. Tapi semua itu menjadi kecil bagi mereka. Ini semua efek daripada taubat itu. Akan mendatangkan kelapangan dada yang luar biasa, ketenangan hati. Jadi taubat itu sangat indah. Coba lakukan dengan tulus, hanya antara anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wudu, sholat 2 rakaat di masjid seperti ini, rumahnya Allah dingin, sejuk, tenang. Sujud niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sholat 2 rakaat, beristighfar setelahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang melakukan satu dosa kemudian dia berwudu, bersuci dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat dengan sempurna, dia berikan hak ruku, sujud, i'tidal sampai salamnya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Setelah itu tugas kita cuma tinggal istiqomah. Kalau ada teman-teman yang bertanya, Ustaz, setelah kami coba taubat, luruskan niat-niat kami, apa yang harus kami lakukan? Jawaban saya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kebenaran atau kematian. Saya subhanallah, komitmen setelah saya komitmen, saya harus ngajar nih, luangin waktu untuk ibadah. Karena kalau tidak dilowongkan, maka kapan kita akan terjun dan jerumuskan diri kita dalam agama ini? Terus saya paksakan diri dalam masalah ibadah. Saat itu pernah saya duduk subhanallah di satu, saya lupa waktu itu di sebuah tempat, ada tulisan di dinding firman Allah Subhanahu wa taala. Mata saya terlihat ke ayat itu, saya kayak terenguh, tersenjuh tadi ayat yang saya baca itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Saya menarik itu ke diri saya sendiri, seakan-akan ada pesan ilahi. Kalau sekarang tinggal kamu luruskan saja ini, istiqomah dalam kebaikan ini, ngajarkan agama, kau juga praktikin sampai kau mati selesai. Itu yang diharapkan. Maka ini yang kita lakukan setelah kita mendapatkan manfaat tersebut. Mahal teman-teman sekalian taubat itu. Kata sebagian ulama, kalau seandainya seseorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk beristighfar dan taubat, berarti Allah inginkan kebaikan untuk dia. Karena Allah gembira dengan taubatnya.
Kan begitu dijelaskan dalam sebuah hadis yang sering kita sebutkan, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah lebih gembira, asyaddu faraha. Kalimat asyad dalam bahasa Arab jauh lebih gembira daripada seseorang dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir yang tidak bertuan. Dia membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon. Setelah itu dia bangun, ternyata tunggangannya hilang bersama bekalnya. Tidak ada satupun orang di padang pasir itu. Lalu dia keliling-keliling mencari bekal dan tunggangannya, dia tidak temukan. Setelah itu dia berkata, karena sudah putus asa, saya coba kembali ke pohon yang pertama. Lalu saya coba tidur, mudah-mudahan saya tidak bangun lagi, meninggal dunia. Karena sudah tidak ada harapan sama sekali. Maka pada saat dia terbangun dari tidurnya, tiba-tiba dia melihat di atas di depan matanya tunggangannya dan berikut bekal-bekalnya. Bagaimana gembiranya orang ini karena dia bisa melanjutkan kehidupan dia karena sudah ada tunggangan yang bisa menyelamatkan dia dan bekal makanan yang juga bisa memenuhi kebutuhannya. Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada itu semua. Kita nggak mungkin luput dari dosa, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, semua anak Adam khata', kullu ibna Adam khata'un. Semua anak Adam pasti buat dosa, buat kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat, orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga taubat artinya meninggalkan, tidak akan kembali lagi. Itu makna taubat, gitu kan? Kita usahakan agar semaksimal mungkin tidak kembali lagi. Tapi rahmat Allah luas. Ada seorang sahabat pernah berkata begini, ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, taubat. Lalu dia bilang, kalau saya ulangi lagi, satu waktu, entah kapan saya tergoda lagi. Kata Nabi SAW, taubatlah lagi. Kalau saya ulangi lagi ya Rasulullah, satu waktu entah kapan saya buat lagi, taubat. Terus Nabi ulangi SAW dengan jawaban taubat selama dia masih bertanya, kalau saya ulangi, kalau saya ulangi. Sampai akhirnya setelah berulang kali dia berkata begitu, kata Nabi SAW, Allah Tuhan kalian tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kalian sudah tidak mau lagi taubat, baru Allah tinggalkan kalian. Selama masih mau taubat dan istighfar, aman. Bukan kita gampangkan ya. Tentu jauh lebih baik orang yang sudah bertobat istiqomah. Pahalanya lebih besar dibandingkan dia terjerumus lagi dalam dosa, dia taubat lagi. Tentu, karena detik-detik di saat dia lagi berbuat dosa, orang yang tidak berbuat dosa akan dapat pahala. Misal si A sama si B, dua-duanya pernah berbuat dosa, dua-duanya taubat nasuha sekarang. Tidak mau lagi kembali ke dalam dosa. Si A tetap istiqomah, si B terjerumus. Misalnya sebulan kemudian, setahun kemudian, 5 tahun kemudian terjerumus lagi dalam maksiat. Misalnya berzina dan lain seterusnya. Maka detik-detik di mana dia berbuat dosa ini, tentu si A berbuat ibadah. Karena lagi tidak berbuat dosa, gitu kan? Di sini kalahnya si B sama si A. Walaupun nanti si B sebulan kemudian taubat dibersihkan dosanya. Bersih dosa, tapi kosong dari pahala. Gitu kan? Karena misalnya 3 jam yang dia pakai berzina, nggak bisa diisi dengan ibadah. Kecuali dengan hikmah Allah SWT, Allah dengan kemahamurahannya mengganti dosa-dosanya menjadi pahala. Memang ada jenis golongan orang seperti itu. Tapi tentu tidak semuanya. Oleh itu teman-teman sekalian, kalau ada godaan syaitan, toh gampang pintu taubat terbuka. Ya, tetapi kita perlu renungi 2 hal. Apakah kita bisa mencapai waktu kita bertobat itu? Misal orang buka pintu perzinahan malam ini, kemudian dia tanpa dia sadar, dia pikir gampang dia bisa tobat, ternyata malam itu juga dia meninggal. Jadi tidak sempat sampai di tobat itu. Yang kedua, kalaupun dia bisa diterima tobatnya, maka minimal detik-detik yang dia pakai maksiat tidak terisi amal soleh, dan itu tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Beruntunglah orang yang engah dengan masalah ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita tentunya untuk istiqomah dan juga menjaga, ya, supaya kita tetap berada di agama Allah Subhanahu wa taala.